Cek cek, halo halo. Oke, halo halo semuanya, apa kabarnya antum sekalian? Ya mudah-mudahan kalian selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Dan kembali lagi di sini dengan Mochi Story, channelnya manusia yang kecanduan nonton film. Dan ini adalah alur cerita dari film Rabid, film horor ala-ala zombie gitu. Dan langsung saja kita simak ya alur ceritanya. Menceritakan tentang seorang gadis vegetarian yang introvert dan sangat pemalu bernama Rose. Ia bekerja sebagai asisten dari seorang perancang busana bernama Gunner yang sangat idealis dan terkenal galak. Dan ini adalah Chelsea, merupakan sahabat baik Rose yang juga bekerja di perusahaan yang sama sebagai seorang model. Di sini Chelsea diam-diam mencoba membantu Rose yang sangat introvert agar bisa merasakan kebahagiaan. Ia mencumblangkan dengan pria bernama Brad yang bekerja di sana juga sebagai seorang fotografer. Di sini Chelsea meminta Brad untuk mengajak Rose berkencan ke sebuah pesta di klub malam. Rose yang juga menyukai Brad pun akhirnya mengiyakan ajakannya tersebut. Sesampainya di sana, Rose bertemu dengan Brad dengan tampilan yang agak beda. Terlihat ia memakai gaun cantik dan nampak malu-malu kucing saat bertemu Brad. Brad yang mengetahui si bos juga hadir di sana mengajak Rose untuk menyapanya. Namun Rose menolaknya karena gaun yang dipakai itu adalah properti dari bosnya, sehingga ia malu untuk menyapanya. Sesaat kemudian, Rose yang sedang berada di toilet tak sengaja mendengar sepasang model kembar yang juga bekerja di tempat yang sama sedang membicarakannya sambil mentertawakan dirinya. Lewat pembicaraannya tersebut, mereka mengatakan kalau Brad tidak benar-benar menyukainya. Ia mengajak kencan dengan Rose karena atas permintaan Chelsea. Mengetahui hal itu, Rose yang merasa dipermalukan, ia pun sangat kesal dan cukup kecewa dengan Chelsea, yang akhirnya ia meninggalkan pesta tersebut dengan perasaan yang cukup galau. Karena perasaan yang cukup kacau, saat akan mengendarai sepeda motor bebeknya, Rose mengalami kecelakaan yang cukup parah. Ia tertabrak sebuah mobil hingga harus dilarikan ke sebuah rumah sakit. Saat Rose terbangun dari komanya selama 1 minggu, meminta dokter untuk melihat wajahnya yang dipenuhi dengan perban. Namun saat dibuka perbannya, Rose sangat kaget dan menangis melihat wajah yang rusak hingga terlihat seperti monster. Di sini Rose mengalami rusak di bagian rahang dan usus yang mengakibatkan ia tidak bisa berbicara dan makan secara normal lagi. Dr. Kellowit yang merawatnya pun mengatakan untuk sementara waktu, ia memasakkan kawat dan menjahitkan ke mulutnya untuk menopang rahanya tersebut. Namun berita buruknya, wajah Rose tidak bisa diperbaiki lagi karena mengalami kerusakan yang cukup fatal. Chelsea sebagai sahabat dan sudah menjadi saudaranya tersebut pun sangat merasa bersalah dan mencoba menenangkan Rose, lalu mengajaknya untuk tinggal di rumahnya saja. Hingga pada suatu ketika dalam keadaan kabut, Rose mendapatkan sebuah email yang berisikan video mengenai proyek medis bernama transhumanisme yang diprakarsai oleh Dr. Burrow, seorang ahli bedah yang sedang melakukan eksperimen sel induk unik yang diklaim dapat melakukan rekonstruksi wajah dengan tingkat kesembuhan 100%. Rose yang sudah nggak ada harapan untuk sembuh tak punya pilihan lain. Ia bersama Chelsea mendatangi klinik tersebut. Dan ia pun disambut hangat oleh dokter tersebut, di mana proyek ini membutuhkan relawan yang bisa dijadikan subjek uji coba. Dan biayanya sudah ditanggung oleh para donatur. Rose yang awalnya takut dijelaskan bahwa pengobatan ini aman 100%. Dan pengobatan pun dimulai dengan memasukkan semacam gel ke dalam wajah Rose yang rusak parah dan pada bagian tubuh lainnya. Gel tersebut adalah semacam sel induk yang nantinya akan bekerja untuk membentuk sel baru yang dapat membuat wajah Rose kembali seperti semula. Dan setelah beberapa hari kemudian, Rose yang penasaran akan hasilnya menuju cermin dan mencoba membuka perban di wajahnya tersebut dengan secara perlahan-lahan. Dan keajaiban pun terjadi. Wajah Rose yang semula hancur telah kembali utuh seperti semula, bahkan jauh lebih segar dan lebih cantik. Nice. Namun di malam harinya Rose mengalami mimpi aneh, di mana ia mendatangi seorang yang berada di kolam renang, yang tak lain adalah pasien di klinik itu juga. Tiba-tiba Rose langsung saja mencium dan menggigit lidah pria yang profesi sebagai aktor tersebut hingga berdarah. Setelah kejadian mimpi tersebut, Rose memberitahukan kepada dokternya tersebut, dan hal itu dikatakan efek halusinasi wajar yang terjadi pada pasien pada masa pemulihan. Dokter pun memberikan botol yang berisi minuman nutrisi dan beberapa obat untuk dikonsumsi Rose. Di saat ia merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya atau mengalami mimpi buruk lagi. Rose pun akhirnya diperbolehkan pulang dengan penampilan baru yang lebih cantik dan kepribadian baru yang lebih percaya diri. Bahkan ia sudah tidak perlu menggunakan kacamatanya lagi. Chelsea yang menjemputnya pun nampak terkejut dan takjub akan penampilan sahabatnya tersebut. Selanjutnya mereka pun pulang bersama-sama. Dan di beberapa hari berikutnya, Rose yang kelihatan bosan mencoba mengembangkan kreativitasnya dengan mendesain beberapa baju.
Dan tak lama kemudian Brad pun datang dengan maksud akan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Namun Rose yang nampak masih kelihatan kesal, ia menyuruh Brad untuk meninggalkan rumahnya saja. Di malam harinya Chelsea kembali mengajak Rose ke sebuah klub dengan penampilan baru yang lebih cantik. Saat akan memasuki klub tersebut, mereka tak sengaja bertemu dengan bosnya. Merasa kaget akan penampilan Rose yang baru, bosnya pun akhirnya memintanya untuk bekerja di perusahaannya lagi. Sesampainya di dalam, mereka pun happy-happy, dugem-dugem manja dan berbaur dengan beberapa pria yang ada di klub tersebut. Setelah asik berjoget, Rose mengajak pria kenalannya itu untuk mojok sebentar. Namun kejadian buruk kembali terjadi. Rose yang awalnya berciuman tiba-tiba merobek dada pria tersebut. Dan tiba-tiba ia terbangun. Seolah-olah itu adalah mimpi buruk lagi. Di sini Rose mengalami hal-hal aneh sejak operasi di klinik rekonstruksi wajah tersebut. Ia sering merasa lapar, yang bahkan ia tidak bisa menahannya. Rose pun mulai meminum nutrisinya untuk mengurangi rasa laparnya. Namun setelah minum, Rose masih nampak kelihatan lapar. Hingga ia melihat sebuah daging yang ada di kulkas, Rose pun kemudian mengambilnya. Namun kejadian mengejutkan terjadi. Di sini Rose terlihat sangat tertarik melihat darah yang ada di daging itu. Ia pun mencoba meminumnya dengan lahap sekali tanpa ia sadari. Ternyata tanpa diketahui, prosedur eksperimen sel yang ia jalani membuat Rose kini menjadi carrier virus rabies jenis baru yang telah bermutasi di dalam tubuhnya. Dan semua mimpi buruk yang Rose alami selama ini adalah kejadian nyata, di mana saat ia merasa kelaparan, ia akan memburu seseorang untuk mengambil dan meminum darahnya. Dan lebih buruknya lagi, orang-orang yang pernah Rose serang secara otomatis akan terinfeksi dan tertular virus tersebut. Termasuk aktor yang ia jumpai di klinik pengobatan itu. Dan orang-orang yang sudah tertular akan bersifat menjadi gila dan agresif, menggigit manusia yang lain. Dengan efek mulut berbusa dan terjadi perubahan fisik yang sangat mengerikan seperti layaknya manusia zombie. Beberapa hari selanjutnya Rose kembali bekerja, di mana ia menunjukkan beberapa desain busananya terbaru kepada bosnya tersebut. Meskipun terlihat sangat mengerikan, namun bosnya suka dengan konsep desainnya dari Rose. Tak lama kemudian, Brad yang masih saja mencoba untuk mendekati Rose, mencoba mengajaknya untuk makan bersama sebagai permintaan maaf. Dan kali ini Rose mengiyakan ajakannya Brad untuk makan siang. Sesampainya di sana, mereka pun makan bersama sambil ngobrol bareng. Dan tiba-tiba Rose merasakan ada hal aneh yang ada di dalam mulutnya. Saat melihatnya, ia sangat terkejut. Terlihat sebuah gigi semacam taring yang tumbuh di mulutnya Rose. Mengetahui hal itu, Rose mencoba menghubungi dokternya lagi, namun gak ada jawaban sama sekali. Dan sampai saat ini, Rose belum menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan saat ia lapar, ia tak sadar telah memangsa orang lain yang dikiranya itu adalah halusinasinya saja. Kembali ke pekerjaannya, Rose yang sedang mengerjakan proyek desain busana sedang ditinjau oleh bosnya dengan hasil yang sangat memuaskan. Bahkan Pak Bos berkata kalau Rose nantinya bisa punya brand dengan nama sendiri. Di sisi lain, model yang digunakan untuk busananya Rose tersebut adalah sahabatnya sendiri yang tak lain adalah Chelsea, di mana ia akan tampil menjadi penutup pada acara peragaan busana tersebut. Dan acara peragaan busana pun dimulai, di mana sang bos sedang diwawancarai tentang hasil rancangan busana yang berkaitan dengan pandemi virus saat ini. Rose yang sudah berada di lokasi pun mencari sahabatnya, yaitu Chelsea. Dicari kemana-mana namun Chelsea belum datang. Dan sesaat kemudian akhirnya Chelsea datang dengan wajah yang agak berantakan. Ia menceritakan kalau terjadi kekacauan saat ia berada di jalan. Bahkan ia juga sempat tergigit di bagian pergelangan tangannya, yang intinya ia juga akan terinfeksi. Selanjutnya Rose pun mendapat panggilan dari dokternya bahwa dirinya harus segera datang ke klinik. Dikarenakan Rose lagi berada di sebuah acara yang penting, ia pun akan datang di keesokan harinya. Dan acara peragaan busana pun dimulai, yang awalnya berjalan dengan lancar seperti biasa, tiba-tiba terjadi sesuatu pada model pria dengan perilaku yang cukup aneh. Dan tiba di acara pamungkas di mana Chelsea akan tampil sebagai penutup di acara tersebut. Ia pun keluar seperti biasa, namun terlihat dalam keadaan wajah yang kelihatan aneh. Di sini terlihat Chelsea menunjukkan gejala infeksi pada dirinya mulai muncul. Dan disinilah kekacauan mulai terjadi. Chelsea yang sudah terinfeksi pun mencoba menggigit orang-orang, yang akhirnya ia terpaksa ditembak oleh petugas. Rose yang masih histeris pun dibujuk Brad untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan dengan usaha kerasnya, akhirnya Rose mau diajak untuk meninggalkan tempat itu dan harus segera datang ke klinik. Sesampainya di sana, semua yang terjadi diceritakan kepada Pak Dokter, hingga mereka disuruh masuk ke salah satu ruangan untuk penanganan lebih lanjut. Namun bukannya diobati, justru Rose dan Brad malah dijebak dengan dimasukkan ke sebuah ruangan yang tertutup, semacam ruangan isolasi gitu. Di sini dokter sudah mengetahui kalau hal ini akan terjadi, yang intinya eksperimennya gagal untuk kesekian kalinya. Terlihat di dalam ruangan ada sesosok monster yang mengerikan yang tak lain adalah istrinya dari Dr. Brook. Ia juga mengalami kegagalan eksperimen saat pengobatan penyakit kanker.
Mereka yang terjebak di dalam pun tak berdaya hingga si Brad sengaja disiram dengan darah untuk memancing monster yang ada di dalam tubuh Rose keluar. Karena Rose tak bisa mengendalikan, akhirnya Brad terbunuh karena gigitan monster yang ada di tubuh Rose. Menyadari hal itu, Rose pun memotong belalai tersebut untuk menyelamatkan Brad. Namun sangat disayangkan, semuanya sudah terlambat. Brad sudah tewas terbunuh. Merasa marah dan emosi, Rose pun menusuk tubuh istri Pak Dokter hingga tewas, lalu menggorok lehernya sendiri dengan niatan akan mengakhiri semuanya. Melihat hal itu, sang dokter pun teriak histeris karena aset eksperimennya malah bunuh diri begitu saja. Tapi ternyata tidak teman-teman, di adegan terakhir ternyata Rose tidak bisa mati dan ia akan abadi dengan tubuh monster yang bersarang di tubuhnya. Dan film pun selesai dengan ending yang silahkan mikir sendiri. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, semoga menghibur. Like jika suka, dislike jika tidak suka, subscribe juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.